Bab 559, Saling Memahami. Fanny dan Yates masuk dengan angkuh. Oh, Nora, kamu sombong sekali sekarang. Kami harus melapor kepadamu jika ingin bertemu denganmu. Fanny bersedekap dan mencibir. Silakan duduk. Nora bahkan tidak berdiri saat melihat mereka berdua. Dia hanya duduk kembali dan menjawab. Nora memang lembut dan baik. Namun, bukan berarti dia bodoh. Yates dan Fanny tidak pernah memperlakukannya sebagai keluarga. Nora tidak semurah itu untuk menjilat seseorang yang jelas-jelas menyatakan bahwa mereka tidak menyukainya. Fanny dan Yates duduk dengan tidak sopan, dan asisten Nora menuangkan teh untuk mereka berdua. Ungkapkan saja urusan kalian jika ada. Ada pekerjaan yang harus kulakukan. Nora melihat layar komputer dan mengetuk keyboard. Di mata kedua sepupunya, sikapnya yang dingin membuat mereka semakin tidak senang. Nora, berhenti berpura-pura. Bukankah kamu baru saja memohon kepada grup Acton untuk membiarkan kami keluarga Perkins hidup? Apakah ada sesuatu yang layak bertindak begitu sombong? Fanny mendengus dengan nada menghina. Jika kalian pikir kalian bisa melakukannya, maka silakan. Kata Nora datar sambil menatap layar. Haha, aku tidak punya banyak cara sepertimu. Ben, yang bertanggung jawab atas grup Acton, rela melepaskan keluarga Perkins. Kamu membiarkan dia banyak memanfaatkanmu, bukan? Fanny mencibir, seolah-olah dia telah mengetahui semuanya. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mendengar ini, Nora berbalik dan meliriknya dengan dingin. Apa maksud Fanny Nora menukar tubuhnya dengan Ben? Ini adalah penghinaan besar. Kamu lebih tahu dariku apakah aku berbicara omong kosong atau tidak, bukan? Fanny masih saja mencibir. Dia merasa Nora sedikit jengkel karena menebak rahasia kecil Nora dengan benar. Mereka memutar otak, tetapi tidak tahu bagaimana Nora menyelesaikan masalahnya. Grup Acton mungkin tidak menyukai apa yang bisa dia tawarkan kepada mereka. Jadi satu-satunya hal yang bisa diberikan Nora mungkin adalah tubuhnya. Karena itu, Fanny menduga Nora pasti merayu Ben dengan menggunakan tubuhnya. Silakan keluar. Kalian berdua tidak diharapkan di sini. Menekan amarahnya, Nora tidak ingin membuang waktu bersama Fanny. Ha! Apakah kamu benar-benar menganggap diri kamu sebagai kepala keluarga Perkins? Ini adalah properti keluarga Perkins. Kami anggota keluarga Perkins. Ini adalah tempat keluarga kami. Nora, kamu tidak berhak mengusir kami. Yates menggebrak meja dan berteriak sambil menunjuk Nora. Aku manajer umum di sini, jadi aku yang memutuskan. Nora berdiri perlahan dan menatap dingin mereka berdua. Saat ini, Yates dan Fanny sama-sama bingung. Mereka menyadari bahwa Nora sedikit berbeda dari sebelumnya. Dulu, meskipun Nora bukan pengecut, dia selalu memaklumi mereka. Dia bahkan akan berpura-pura tidak mendengar hal-hal yang mereka katakan tentangnya. Tetapi sekarang, Nora berani melawan mereka. Aura yang ada pada dirinya sekarang sungguh-sungguh mengintimidasi. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri? Benar saja, kamu pasti berhubungan dengan Ben dari grup Acton. Itu alasan kamu berani bertindak begitu berkuasa sekarang, kan? Fanny terdiam beberapa detik, lalu kembali mencibir. Menunjuk pintu kantor, Nora berkata dengan nada serius. Keluar! Dalam 2 tahun terakhir, Nora menanggung semua keluh kesah dari keluarga Perkins. Tentu saja, alasannya adalah Nora merasa takut jika dia merusak hubungan dengan keluarga Perkins. Mereka akan melakukan segala cara untuk mengusir Sean. Karena itu,
Nora tidak punya pilihan selain menanggung semua penghinaan dan tinggal di keluarga Perkins bersama Sean. Tetapi sekarang, Sean telah diusir dari keluarga Perkins. Jadi kenapa Nora harus terus memaklumi mereka bahkan sampai sekarang? Kamu? Ha! Jangan sok penting. Sebelumnya, Tuan Eason menyukaimu. Demi kekuatan keluarga Eason, kami tidak akan terlalu jahat kepadamu. Tetapi sekarang, kamu dan Tuan Eason tidak mungkin bersama. Kenapa kamu masih begitu sombong? Sejujurnya, kamu tidak lagi berguna bagi keluarga Perkins. Karena itu, aku bisa mengusirmu kapanpun aku mau. Menunjuk hidung Nora, Fanny mencibir dengan jijik. Saat ini, sekelompok penjaga keamanan masuk dan menghalangi jalan untuk Fanny dan Yates. Tuan Yates, tolong jangan ganggu pekerjaan manajer umum kami. Pimpinan Satpam melirik Yates, lalu menundukkan kepalanya. Kamu pikir kamu siapa? Yates berteriak marah dan mengulurkan tangan untuk memukul pimpinan keamanan. Kamu bisa memukulnya, tetapi aku juga akan memberitahu nenek apa yang telah kamu lakukan hari ini. Sambil memicingkan matanya, Nora menyebut Nyonya Perkins. Ha! Yates ragu-ragu selama 2 detik dan akhirnya menurunkan tangannya. Jika Yates menindas para karyawan, Nyonya Perkins pasti akan menghukumnya. Kami datang ke sini hari ini untuk memberitahumu ini. Nena ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Dia ingin kamu pulang setelah bekerja. Setelah mengatakan itu, Yates dan Fanny melirik Nora, berbalik, dan meninggalkan kantor. Akhirnya asisten Nora menarik napas panjang. Nona Nora, kenapa kamu begitu berani hari ini? Asisten itu berjalan perlahan dan bertanya heran. Dia sudah lama bersama Nora. Dulu, Yates dan Fanny sengaja mempermalukannya dengan alasan pemeriksaan. Saat itu, Nora hanya seperti seorang manajer boneka dan tidak memiliki kekuatan yang sebenarnya. Yates dan Fanny sering membentak dan meneriaki Nora di depan semua karyawan. Nora menerima saja semuanya. Namun hari ini, sikap Nora benar-benar mengejutkan asistennya. Mendengar hal itu, Nora perlahan menoleh dan melihat keluar jendela. Aku baru saja memikirkan sesuatu. Gumam Nora kepada dirinya sendiri dengan senyum pahit di wajahnya. Dia biasa menelan hinaan dan penghinaan, bahkan ingin menjilat keluarga Perkins. Itu untuk menyenangkan dan membuat mereka menerima Sean. Setidaknya, mereka tidak akan mengusir dan meninggalkan Sean untuk mati. Nora sudah berusaha sekuat tenaga menahan penghinaan itu. Namun pada akhirnya, itu tidak mengubah hasil dari hal-hal tersebut. Dia tiba-tiba menyadari betapa konyolnya menggantungkan harapannya kepada keluarga Perkins. Mari kita jujur. Mereka tidak memperlakukanku sebagai keluarga, jadi mengapa aku harus menganggap mereka keluargaku? Aku tidak semurah itu. Setelah Nora selesai mengatakan itu, asistennya bungkam selama beberapa detik sebelum mengangguk kecil. Dia mendapati bahwa sejak Sean diusir dari keluarga Perkins, terjadi perubahan besar pada sikap Nora. Di sisi lain, di klub Mades di kota Riverfall, Spencer dan Hawk sedang berbincang di ruang pribadi. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan mengikuti wawancara di perusahaan besar? Kamu bilang kamu akan mengejutkanku, kan? Lalu apa hasilnya? Hawk meneguk anggur dan bertanya dengan santai. Sudahlah, jangan sebut-sebut itu. Tuan Eason, ceritakan apa yang terjadi kepada si cacat itu, Sean. Spencer mengusap wajahnya. Dia diberi pelajaran yang bagus oleh Theo hari ini. Jika dia tidak memohon belas kasihan, Spencer akan terluka parah. Sean? Apa yang bisa dikatakan tentang dia?
Bukankah dia diusir oleh keluarga Perkins? Dulu dia ibarat seekor lintah, tetapi sekarang ibarat seekor binatang jalanan. Hawk mencibir, nadanya penuh penghinaan. Lalu kenapa dia bekerja di grup Acton? Spencer bertanya dengan bingung. Apa yang kamu katakan? Mendengar hal itu, mata Hawk mau tidak mau terbelalak. Bab 560. Itu mustahil. Hawk pikir dia pasti salah dengar. Aku memberitahumu bahwa Sean bekerja di grup Acton dan baik-baik saja di sana. Rupanya, aku bisa saja berhasil dalam wawancara hari ini. Sialan! Dia menolakku hanya dengan satu kata. Spencer menggeleng kecil dan mengulangi. Prak! Piar. Gelas di tangan Hawk jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Kepala Hawk terasa pusing. Tuan Eason, ada apa? Spencer bertanya bingung setelah melihat reaksi Hawk. Spencer sudah lama meninggalkan kota Riverfall, jadi Spencer tidak tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini. Tidak. Mustahil. Hawk mulai bergumam sendiri. Bagaimana dia bisa bekerja di grup Acton? Dia hanya pecundang. Bagaimana dia bisa ada hubungan dengan grup Acton? Kepala Hawk terasa pusing. Dia sadar bahwa selama 2 hari terakhir, segala sesuatunya secara bertahap menjadi di luar kendali mereka. Pertama, Nora bernegosiasi dengan grup Acton untuk menyelesaikan krisis keluarga Perkins. Lalu, Sean muncul di grup Acton dan sekarang bekerja di sana. Karena dia bisa menolak wawancara Spencer hanya dengan satu kata. Itu berarti Sean pasti memegang posisi penting dalam grup Acton. Tuan Eason, aku tidak berbohong kepadamu. Dia menolak wawancaraku sebagai pewawancara dan... Spencer merasa terhina saat mengatakan ini. Dia telah merencanakan untuk membuat sebuah kehebohan di grup Acton dengan bantuan pamannya. Namun, Spencer tidak mendapatkan pekerjaan itu. Dia justru membuat pamannya kehilangan pekerjaan sendiri. Mereka berdua bahkan dipukuli. Jika hal semacam ini menyebar, orang akan menertawakan mereka. Dan apa? Hawk mengatupkan rahangnya dan menekan keterkejutan di hatinya. Spencer bungkam beberapa detik dan akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Para eksekutif senior grup Acton juga sangat sopan kepadanya. Mereka mengatakan hal-hal layaknya dia tamu grup Acton. Seorang tamu di Acton Group. Hawk menggaruk rambutnya keheranan. Orang cacat itu, yang tidak berguna dan tidak memiliki kedudukan sosial, bisa menjadi tamu grup Acton? Pantas saja, dia berani datang ke perusahaan kami dengan begitu arogannya belum lama ini. Jadi dia mendapat dukungan dari grup Acton? Tetapi kenapa? Apa yang dia miliki yang membuat grup Acton menghargainya? Cukup lama Hawk terdiam. Semakin memikirkannya, dia semakin bingung. Grup Acton adalah kuda hitam di industri bisnis kota Riverfall. Sejak awal berdirinya, grup Acton telah menimbulkan banyak masalah. Mereka telah mendominasi sebagian besar bisnis di kota Riverfall. Sedangkan Sean, dia juga sedikit terkenal di kota Riverfall. Di lingkaran kelas atas, semua orang tahu bahwa keluarga Perkins memiliki orang bodoh di kursi roda sebagai calon menantu mereka. Dia adalah pecundang terbelakang tanpa latar belakang sosial. Dia bahkan lebih rendah daripada masyarakat kelas bawah. Tidak ada yang bisa mengetahui bagaimana kedua belah pihak ini terlibat satu sama lain. Tuan Eason, apa yang terjadi? Tak bisakah kamu katakan kepadaku? Spencer menatap Hawk dengan penuh rasa penasaran. Dia benar-benar ingin tahu apa yang terjadi kepada pecundang seperti Sean hingga dia memiliki pencapaian seperti itu hari ini. Hawk menatap Spencer beberapa detik dan menggeleng perlahan.
dia sedang tidak ingin menjelaskan apapun kepada Spencer. Hawk harus memberitahu ayahnya tentang hal ini secepat mungkin dan mendiskusikan tindakan balasan bersama. Jangan sebarkan masalah ini, terutama fakta bahwa Sean tidak lagi cacat. Hawk berdiri perlahan dan berkata kepada Spencer. Kenapa? Spencer bingung. Hawk mengibaskan tangannya dengan kesal, berbalik badan, dan keluar dari ruangan itu. Kenapa? Tentu saja, itu untuk rencana keluarga Eason. Jika Sean tidak cacat lagi, mungkin Nyonya Perkins akan berubah pikiran. Bagaimana jika Nora dan Sean kembali bersama? Oleh karena itu, yang perlu Hawk lakukan sekarang adalah menyembunyikan hal-hal tersebut dari orang lain. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menekan Sean dan membiarkan semua orang di keluarga Perkins tahu bahwa hanya dia, Hawk, dan Nora pasangan yang paling cocok. Melihat kepergian Hawk, Spencer terdiam beberapa detik, lalu duduk untuk minum sendirian. Spencer berpikir akan mudah baginya untuk mendapatkan pekerjaan di grup Acton, jadi dia mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya. Tetapi sekarang, dia berakhir tanpa hasil. Dia merasa sangat kesal. Spencer sudah berencana bertanya kepada Hawk apa yang terjadi dengan Sean. Jika ada kesempatan, Spencer pasti ingin membalas dendam kepada Sean. Namun, Hawk menunjukkan reaksi yang luar biasa setelah mengetahui apa yang dia katakan kepada Hawk. Ini hanya membuat Spencer semakin bingung. Sekarang, satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menahan amarahnya terhadap Sean dan melihat apa yang akan Hawk lakukan. Di kantor direktur perusahaan Eason. Apa yang kamu katakan? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Awalnya Lucas tidak percaya dengan apa yang dikatakan Hawk. Bab 561, Ambisi. Ya, Spencer tidak akan berani membohongiku. Hawk menggelengkan kepalanya jengkel. Dia menolak untuk mempercayainya. Spencer sama sekali tidak punya alasan untuk menipunya dengan hal seperti ini. Aku sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki grup Acton secara rahasia. Kalau mereka mempekerjakan eksekutif baru, aku akan langsung tahu soal orang itu. Lucas melirik Hawk seraya berkata perlahan. Pasangan ayah dan anak itu benar-benar sangat picik dan berpikiran sempit. Namun, bukan berarti Lucas bodoh. Jika tidak memiliki keterampilan, dia tidak akan bisa menumbuhkan keluarga kelas 3 seperti keluarga Eason ke level saat ini. Itulah mengapa Lucas sudah membuat pengaturan saat dia mengetahui bahwa grup Acton memiliki niat untuk mengincar keluarga Eason. Lucas selalu memantau pegawai-pegawai grup Acton, demikian juga dengan janji-janji temu baru grup tersebut. Itu hanya satu dari sekian banyak hal yang Lucas pantau, sehingga perihal Sean dengan grup Acton merupakan sesuatu yang tidak bisa dia lewatkan. Itu karena grup Acton sebenarnya adalah perusahaan asing. Bahkan jika mereka memiliki banyak modal, mereka tidak memiliki banyak pijakan di kota Riverfall. Satu-satunya hal yang dimiliki keluarga Eason atas grup Acton adalah asal dan latar belakang mereka di kota Riverfall. Grup Acton membutuhkan orang yang tepat jika mereka ingin tumbuh. Namun, Lucas bisa menggunakan keuntungannya sebagai perusahaan lokal untuk segera mendapatkan berita tentang siapapun. Dengan begitu, Lucas masih memiliki kesempatan untuk membeli orang-orang itu dan mendapatkan laporan tentang cara kerja grup Acton. Dalam dunia bisnis, ini sama sekali bukan sesuatu yang aneh. Lucas telah menggunakan metode ini di masa lalu untuk melumat beberapa perusahaan saingan. Sejak grup Acton mulai bergerak, aku praktis mendapat kabar dari setiap janji yang mereka buat. Aku belum pernah mendengar apapun yang berhubungan dengan Sean. Jadi maksudmu Sean adalah bos dari grup Acton? Itukah sebabnya dia tidak perlu dilantik sebelum mulai bekerja? Lucas tersenyum dingin. Dibandingkan dengan desas-desus, dia lebih suka mempercayai informasi yang dia lihat sendiri.
Lucas tidak akan percaya meski menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Apalagi itu adalah sesuatu yang teman Hawk dengar. Tidak mungkin Sean bisa melakukan apapun di grup Acton. Lalu mungkinkah Spencer berbohong kepadaku? Hawk sedikit mengernyit saat kilatan dingin melintas di mata Lucas. Aku tidak tahu apakah dia berbohong kepadamu atau tidak. Namun, aku tahu bahwa sama sekali tidak mungkin Sean ada hubungannya dengan grup Acton. Itu karena Sean tidak memiliki apapun yang akan menyebabkan grup Acton bahkan untuk memperhatikannya. Lucas sedikit menyipitkan matanya. Sepertinya sudah memikirkan segalanya. Itu benar. Hawk mengangguk. Dalam perjalanan pulang, Hawk bertanya-tanya dalam hati bahwa Sean pasti memiliki hubungan dekat dengan Acton Group jika apa yang dikatakan Spencer benar. Namun, dengan cepat Hawk menghilangkan anggapan itu. Sean tidak sadar selama 2 tahun dan selalu berada di kursi roda. Tidak bisa berbuat apa-apa. Sean mungkin punya sedikit uang, tetapi tidak mungkin dia punya kedudukan sosial sama sekali. Apa yang dilirik grup Acton pada si sampah itu? Tidak peduli seberapa banyak grup Acton kekurangan personel, tidak mungkin mereka merekrut sampah seperti Sean. Ayah, aku mengerti semua yang kamu katakan. Tetapi bagaimana jika Spencer mengatakan yang sebenarnya dan Sean benar-benar bekerja di grup Acton? Kita harus menyelidiki ini lebih dalam. Hawk memberi saran setelah memikirkannya dalam hati. Hah! Aku menghargai kenyataan bahwa kamu bersedia untuk mempertimbangkan semua ini. Namun, aku akan mengatur seseorang untuk menyelidikinya. Kamu harus fokus kepada keluarga Perkins sekarang. Selama kita mendapatkan keluarga Perkins, keluarga Eason akan sangat melompat maju dan menjadi kekuatan teratas di kota Riverfall. Kita bahkan tidak perlu takut kepada grup Acton saat itu. Nada bicara Lucas luar biasa percaya diri. Ayah, sebenarnya ada sesuatu yang selalu aku perjuangkan untuk dimengerti. Keluarga Perkins sangat kuat di masa lalu, tetapi mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kita sekarang. Mengambil alih keluarga Perkins bisa sedikit membantu kita, tetapi apakah benar-benar efeknya sebesar itu? Hawk menyalakan sebatang rokok dan bertanya dengan kening berkerut. Haha, kamu hanya melihat sesuatu dari permukaan. Keluarga Perkins telah jatuh hari ini hanya karena kebodohan mereka sendiri. Tuan Xavier telah sangat kuat dan memiliki posisi yang sangat tinggi ketika dia bertugas di Angkatan Darat. Dia mungkin sudah meninggal, tetapi semua rekan lamanya masih memiliki pengaruh. Setiap dari mereka yang masih hidup akan sangat kuat. Tokoh yang mengesankan seperti itu benar-benar dapat mengubah situasi kota hanya dengan mengucapkan satu kata. Lucas sedikit menyipitkan matanya saat wajahnya terlihat licik tentang hal itu. Lalu kenapa keluarga Perkins tidak pergi mencari orang-orang itu? Tanya Hawk setelah mengerti maksud Lucas. Makanya aku bilang mereka bodoh. Bukan masalah besar. Jika mereka tidak ingin menggunakan koneksi ini, kita akan melakukannya. Selama rencana kita berhasil, kamu akan dapat membuat koneksi kamu dengan para petinggi ini dengan gelar kamu sebagai menantu keluarga Perkins. Ketika saat itu tiba, bahkan pengusaha paling kuat di Provinsi Hillwoods harus memperlakukan kita dengan hormat. Perusahaan Eason akan berubah menjadi raja baru dunia bisnis Provinsi Hillwoods. Ada sorot bahagia yang luar biasa di mata Lucas. Dia benar-benar menantikan hari itu. Bab 562, mengandalkan diri sendiri dibanding orang lain. Ayah, aku mengerti sekarang. Hawk menganggukkan kepalanya, akhirnya mengerti rencana Lucas sepenuhnya. Keluarga Perkins hanyalah batu loncatan. Itu adalah batu loncatan yang benar-benar dibutuhkan keluarga Eason untuk bangkit. Itu sebabnya Hawk perlu mendapatkan Nora apapun yang terjadi. 2 hari ke depan, jangan lakukan apapun. Tunggu instruksi aku. Nyonya Perkins akan membantumu di sana.
Yang perlu kamu lakukan adalah bertindak sesuai rencana. Lukas mengulurkan tangan dan mengetuk meja sambil berbicara dengan serius. Apa yang ayah maksud? Bukankah wanita tua itu memiliki kesepakatan dengan Nora bahwa selama Nora berhasil menyelesaikan kesulitan keluarga Perkins saat ini, dia tidak akan lagi mencoba memaksa Nora untuk bersama denganku? Hawk tercengang mendengarnya. Dia tidak terlalu mengerti maksud Lukas. Kamu masih terlalu muda. Lukas mengangkat cerutu seraya menatap Hawk penuh arti. Hawk menelan ludah beberapa kali, menggaruk kepalanya bingung. Selang beberapa detik, Hawk bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Ayah, apakah ayah sudah bertemu Nyonya Perkins? Lukas mendengus sebelum dia bangkit dan berjalan menuju jendela, memandang ke arah kota Riverfall yang ramai. Di wajahnya ada ekspresi yang dalam dan penuh arti. Itu adalah sesuatu yang secara pribadi Lukas miliki di tangannya, jadi bagaimana mungkin itu tidak dijamin? Hawk tidak bertanya lagi karena kepercayaan dirinya mulai tumbuh. Dengan Lukas secara pribadi berkomunikasi dengan Nyonya Perkins, seharusnya tidak ada masalah sama sekali. Kota Riverfall mungkin kecil, tetapi memiliki semua yang dibutuhkan oleh sebuah kota. Kota ini bertetangga dengan ibu kota selatan, ibu kota kuno yang kaya akan sejarah. Ini juga sangat dekat dengan kota Mildew, salah satu kota terbesar. Kota Riverfall mungkin belum sepenuhnya berkembang, tetapi tidak akan memakan waktu terlalu lama untuk menjadi pusat ekonomi yang sangat penting. Ini akan berfungsi sebagai roda perekonomian penting yang menghubungkan ke banyak tempat. Mata Lukas tajam dan dipenuhi keserakahan. Jika matanya tidak cukup tajam, Lukas tidak akan membawa keluarga Eason ke posisi mereka saat ini di kota Riverfall dari keluarga kelas 3 seperti sebelumnya. Lingkaran bisnis kota Riverfall mungkin memiliki beberapa entitas yang lebih kuat dari kita secara finansial, tetapi tidak satu pun dari mereka benar-benar mengabaikan kota Riverfall. Tak satu pun dari mereka memiliki latar belakang seperti Tuan York juga. Mereka semua berpandangan sempit dan jaringan informasi mereka tidak cukup kuat. Selain aku, tidak ada orang lain yang tahu bahwa kota Riverfall itu memiliki masa depan yang cerah. Menaklukkan kota Riverfall berarti menaklukkan kalangan bisnis Draconia. Semua itu pada akhirnya akan menjadi milik keluarga Eason. Ketika saatnya tiba, perusahaan Eason akan menjadi raksasa bisnis terbesar kota Riverfall dan provinsi Hillwood. Kita akan menjadi pencipta era baru. Lukas perlahan melebarkan tangannya saat dia berdiri di kantornya di lantai 16 menara perusahaan Eason melihat sebagian besar kota Riverfall. Hawk menatap dari belakang Lukas dengan rasa kagum dan penuh semangat. Dia akhirnya mengerti seberapa besar ambisi Lukas. Dia akhirnya mengerti mengapa Lukas sangat ingin dia mendapatkan Nora. Ayah, aku mengerti sekarang. Aku akan memastikan hal ini diselesaikan ini dengan cantik. Hawk menjawab sebelum membalikan badan untuk pergi. Dia pasti akan mengikuti rencana Lukas selangkah demi selangkah. Di kantor, Lukas masih memegang rokoknya di tangan. Ada ekspresi keserakahan yang kental di matanya. Dia punya ambisi dan hanya butuh kesempatan. Keluarga Perkins adalah kesempatan mereka. Sean, dia ibarat udang kecil, sementara grup Acton dapat diibaratkan sebagai kepiting yang agak sedikit lebih besar. Ketika rencanaku selesai, kalian semua akan gemetar di bawah kakiku. Lukas sedikit menyipitkan matanya, membiarkan sinar matahari bersinar tepat di wajahnya. Lukas berdiri setinggi-tingginya, seolah-olah seluruh kota Riverfall berada di bawah kakinya. Di waktu yang sama, di kediaman Theo. Kamu sudah lama bersamaku dan sudah tahu bagaimana aku. Karena aku telah membawamu kembali ke sini, itu membuktikan aku tidak melihatmu sebagai orang luar. Katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Tidak perlu menyembunyikan apapun. Theo menuangkan segelas air untuk Bane sebelum perlahan kembali duduk di sofa. Untuk menghindari dilihat orang lain, mereka jarang berinteraksi belakangan ini.
Pada saat itu, Ben telah memastikan untuk datang dan menemui Theo, jadi pasti ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Theo, sebenarnya aku merasa sepertinya tidak cocok untuk ini sama sekali. Jika kamu ingin aku pergi berperang dan membunuh musuh-musuh kita, aku tidak akan ragu sama sekali. Menjadi seorang manajer umum benar-benar membuat aku merasa sangat tidak nyaman. Lihat saja setelan ini. Ini tidak senyaman mengenakan beberapa pakaian penyamaran. Ben memberi isyarat pada jas mahalnya, terdengar agak kesal. Dunia bisnis sebenarnya tak jauh berbeda dengan perang. Theo mengangguk kecil, merasa sedikit geli. Itu benar-benar situasi yang cukup sulit bagi Ben. Apa maksudmu tidak jauh berbeda? Setiap kali mereka memberiku beberapa laporan keuangan atau rencana proyek, aku hanya akan terdiam di tempat. Ben meminum sedikit airnya saat mengatakan ini dengan tidak senang. Itu sebabnya aku mempekerjakan Kendall. Dia memiliki latar belakang yang bersih dan berasal dari Angkatan Darat juga. Dia mendirikan perusahaan sendiri sebelumnya, tetapi kalah bertarung melawan musuh-musuhnya dan akhirnya bangkrut. Ketika bicara urusan bisnis, dia jauh lebih baik daripada kita. Aku mempekerjakannya memang betul-betul untuk membantumu. Setelah dia mendapatkan cukup kepercayaan kita, kamu dapat mentransfer perusahaan kepadanya untuk dia urus. Kita tidak perlu takut atas risiko kebangkrutan, sehingga dia dapat bekerja tanpa ada kekhawatiran. Ketika itu terjadi, kamu akan bisa rileks. Theo menceritakan semuanya kepada Ben sambil meletakkan gelasnya. Di Angkatan Darat, Theo pernah menjadi Jenderal Bintang 3, dan Ben pernah menjadi bawahannya. Namun, di kota Riverfall, Ben dan dia berteman. Tidak ada hal-hal seperti pangkat atau status. Baiklah. Ben mengangguk, terpaksa menerimanya. Namun, Ben menyeruput minumnya lagi dan melanjutkan. Theo, ada sesuatu yang tidak terlalu kumengerti. Sudahlah, lupakan saja. Ben memutuskan untuk menutup mulutnya di tengah jalan, meninggalkan pikiran itu. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu tidak tahu mengapa jenderal tersebut masih membuang-buang waktu di kota Riverfall meskipun dia sudah pulih. Kamu merasa seperti dia harus kembali ke Angkatan Darat dan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Kamu merasa bahwa dia harus membalas dendam kepada musuh-musuhnya. Seharusnya dia melakukan semua itu daripada membuang waktunya dan berbisnis di kota Riverfall, kan? Ben tertegun mendengar kata-kata Theo. Inilah yang ingin dia katakan. Dia tidak tahu apa yang ingin Sean lakukan. Apakah dia mencoba menghasilkan uang? Dengan aset Sean, dia tidak akan pernah membutuhkan uang seumur hidupnya. Membuka grup Acten dan mengatur semua skema ini. Apa tujuannya? Theo, kamu tahu juga bahwa perang di perbatasan sedang tegang sekarang. Tidak ada seorang pun yang mampu dan berani mengambil tindakan. Kita harus membunuh musuh kita di garis depan, tetapi di sini kita melakukan bisnis. Aku tak bisa memahaminya. Kamu paling sering berinteraksi dengan Sean. Rencana macam apa yang dia punya? Ben sedikit mengatupkan giginya saat mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Theo tidak langsung menjawab pertanyaan Ben. Sebaliknya, dia menunjuk keluar. Sean tentu saja punya rencana sendiri. Namun, sebelum aku menjawabmu, lihatlah pohon di sana. Theo menunjuk pohon tak jauh dari jendela. Ada sekelompok burung pipit di pohon. Apakah kamu tahu mengapa burung pipit melompat-lompat di cabang-cabang pohon tanpa pernah khawatir tentang kemungkinan patahnya cabang? Ben sedikit terkejut mendengar pertanyaan Theo. Yang mereka percayai bukanlah kokohnya cabang. Sebaliknya, mereka percaya pada sayap mereka. Theo mengalihkan pandangannya, dan Ben tiba-tiba tersadar sejenak. Tidak ada yang lebih baik untuk dipercaya selain dirimu sendiri.
Setelah Theo mengatakan semua itu, dia berhenti sejenak sebelum kembali bertanya. Menurutmu, dari siapa jenderal tersebut bisa meminta bantuan saat ini? Siapa yang mau membantunya? Ben tidak punya cara untuk menjawab pertanyaan itu. Izinkan aku bertanya lagi, apa hal terbesar yang mendukung suatu negara? Theo bertanya lagi.